Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, channel Sri Rindu Surga ya guys ya. Hari ini aku mau membacakan tentang kisah ya, bukan kisah ya, mungkin riwayat Aisyah binti Abu Bakar, yaitu istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi selain Siti Khadijah, ada Siti Aisyah binti Abu Bakar. Dibaca di sini ya, engkau telah ditampakkan kepadaku 2 kali sebelum kunikahi. Aku melihat malaikat membawamu dengan diselimuti selai sutra. Kukatakan kepadanya, bukalah, maka malaikat pun membukanya dan ternyata itu adalah engkau. Kemudian aku berkata, jika ini dari Allah, maka dia akan memastikannya. Kemudian aku melihat malaikat membawamu di balik selai sutra. Aku berkata kepadanya, bukalah, ia pun membukanya dan ternyata itu adalah engkau. Aku berkata, jika itu dari Allah, maka dia akan memastikannya. Jadi itu ya, ini Aisyah binti Abu Bakar ya. Namanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu adalah istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui beberapa kali mimpi dan firasat. Usianya memang masih sangat muda ketika beliau menikahinya, yakni 9 tahun. Namun dalam usianya yang masih muda itu, Aisyah telah menunjukkan tanda-tanda luar biasa sebagai seorang istri Nabi. Nabi pun begitu mengagumi kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki oleh istrinya. Terlebih pada kecerdasan intelektualnya yang mampu membuat tinggi martabat dan derajatnya di kalangan wanita-wanita seusianya, bahkan yang jauh di atas usianya. Aisyah sebagai satu-satunya istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang perawan semasa menuntut ilmu telah mendapat kesempatan mulia, yakni belajar di rumah nubuat dan risalah, rumah yang digunakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah. Kesempatan ini tidak lain lantaran Abu Bakar, ayahanda Aisyah, memang menghendaki putrinya termasuk Aisyah bisa menuntut ilmu di tempat yang mulia. Dan ya, di sini di kesempatan ini tidak lain lantaran Abu Bakar, ayahanda Aisyah, memang menghendaki putrinya termasuk Aisyah bisa menuntut ilmu di tempat yang mulia dan berkah. Di rumah itulah Aisyah menimba berbagai macam ilmu pengetahuan baik yang disampaikan oleh Nabi ataupun oleh para sahabat lainnya. Aisyah tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa istimewa sehingga dirinya sangat patut menjadi suri teladan bagi umat muslim sepanjang zaman. Adapun keistimewaan paling menonjol yang dimiliki oleh Aisyah adalah sebagai berikut. Yaitu cerdas dan tangkas ya. Di bawah bimbingan Abu Bakar, Aisyah tumbuh dan berkembang. Tak heran jika kepribadian Aisyah sangat mirip dengan ayahnya, khususnya dalam hal kecerdasan dan ketangkasannya. Abu Bakar senantiasa mengajarinya, bahkan memarahinya jika ia melakukan kesalahan. Setelah menikah pun Aisyah masih kerap mendapat peringatan-peringatan dari ayahnya. Sebagai istri seorang Nabi, Aisyah diharapkan mampu mengimbangi perangai dan pengetahuan Nabi agar mampu memberikan kontribusi terhadap perjalanan dakwah Nabi. Saat Aisyah menuntut ilmu, dirinya lah yang paling pandai, tak ada yang bisa menandingi kecerdasan dan ketangkasannya, baik teman wanita atau laki-laki saat itu. Usia Aisyah memang masih kanak-kanak, namun ia sudah belajar bersama dengan orang-orang yang lebih tua. Ia memiliki kecepatan dalam memahami, menghafal, serta menyimpulkan yang disampaikan oleh guru kepadanya.
Aisyah juga sangat mudah menghafal kabar-kabar peristiwa dan keturunan. Ia juga begitu dahaga terhadap pengetahuan sejarah bangsa-bangsa dalam hal tulis-menulis, membaca, dan sastra. Aisyah memiliki kemampuan penguasaan yang luar biasa. Ia juga sangat menyukai pengetahuan kedokteran. Ilmu kedokteran diperoleh oleh Aisyah dari utusan-utusan Arab yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Urwah pernah bertanya kepada Aisyah, "Aku sangat kagum dengan pengetahuanmu tentang kedokteran. Bagaimana dan dari mana engkau bisa mendapatkannya?" Aisyah menjawab, "Wahai Urwah, saat Rasulullah sakit di akhir usianya, banyak sekali utusan bangsa Arab yang datang menjenguk beliau. Dari merekalah aku belajar cara mengobati beliau." Begitu mengagumkannya kelebihan yang dimiliki oleh Aisyah dalam proses perjalanan. Begitu mengagumkannya kelebihan yang dimiliki oleh Aisyah dalam proses perjalanan pernikahannya. Inilah Aisyah memberikan kontribusi besar terhadap upaya dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagi Aisyah, bisa menikah dengan Nabi merupakan keberuntungan dan kemuliaan yang tak ternilai harganya. Ia bahagia dapat menemani beliau siang dan malam, sehingga ia bisa mendapatkan banyak sekali bentar ya guys ya, ini dibuka dulu halaman berikutnya. Sehingga ia bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran berharga, baik yang bersifat pengetahuan lahir maupun pengetahuan perihal kehidupan dan karakter manusia. Aisyah selalu dahaga pada pengetahuan. Ia akan selalu bertanya jika tidak mengerti tentang sesuatu. Baginya setiap yang tersembunyi pastilah ada jawaban yang tersingkap. Aisyah juga tak pernah segan bertanya bila tidak paham terhadap sesuatu. Nabi Muhammad pun begitu senang bisa memberikan pengetahuan kepada istri tercintanya. Beliau banyak mengajari Aisyah hukum-hukum agama dan masalah-masalah syar'i seperti tentang salat, zikir, doa, serta kehidupan sosial. Aisyah mempelajari itu semua dengan antusias dan penuh semangat. Aisyah juga mempraktikkan pelajaran yang disampaikan kepadanya dengan rajin dan konsisten. Inilah yang membedakan antara Aisyah dengan para istri Nabi Muhammad SAW yang lainnya. Tak ada yang menyamai kehebatan ilmu Aisyah. Aisyah juga sangat matang dan melakukan ijtihad dan meneliti berbagai persoalan kehidupan. Ia juga mampu menyimpulkan hukum atas peristiwa-peristiwa yang baru. Tak heran jika Nabi Muhammad SAW begitu mencintai dan bangga kepada istrinya tersebut. Para penulis Kutubus Sittah meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut. Banyak lelaki yang sempurna, sedangkan dari kalangan wanita tidak ada yang sempurna kecuali Maryam binti Imran dan Asya istri Fir'aun. Adapun keutamaan Aisyah dengan wanita lain adalah seperti keutamaan bumbu dari makanan lainnya. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Muhammad SAW sangat mencintai. Walaupun beberapa kali Aisyah cemburu kepada Khadijah lantaran beliau selalu mengenangnya, namun Aisyah tetaplah mendapat tempat yang tinggi di hati beliau. Tidak dapat dipungkiri bahwa Aisyah telah banyak membuat beliau bahagia sekaligus membantunya dalam memecahkan berbagai persoalan hidup beliau. Nah, di sini Aisyah termasuk wanita romantis dan periang. Alasan lain, Aisyah mendapat tempat mulia di sisi Nabi Muhammad SAW. Aisyah sangat mengerti cara membahagiakan suami. Ia bukanlah wanita yang hambar dan datar dalam persoalan romantisme. Ia selalu memiliki cara menggemaskan yang membuat Nabi senang dan gemas. Nabi Muhammad SAW sering bercandai Aisyah dan membuatnya tertawa, begitupun sebaliknya. Keduanya menjadi pasangan hidup yang dinamis dan menarik, sehingga tidak ada kejenuhan, ketakutan, dan kecanggungan.
Aisyah sangat manja terhadap Nabi. Nada suaranya selalu menarik dan menyenangkan. Jika Nabi sedang memberikan Aisyah ilmu baru, Aisyah selalu meresponnya dengan sikap manja dan rayuan. Nabi Muhammad SAW juga selalu makan satu meja dengan Aisyah, bahkan satu piring. Aisyah menceritakan kebiasaan ini dengan mengatakan, "Aku sedang makan bersama Rasulullah. Tiba-tiba Umar berlalu melewati kami. Beliau pun memanggilnya untuk makan bersama kami. Tangan beliau menyentuh tanganku saat makan. Hal itu menunjukkan bahwa dalam kesehariannya Aisyah mampu menjadikan Nabi Muhammad SAW begitu memanjakannya." Aisyah sangat pandai mencari celah dari situasi hati Nabi, namun bukan berarti kemudian ia bermanja-manja tanpa melihat kondisi. Aisyah tahu betul waktu harus bersikap mesra kepada Nabi dan mesti bersikap sewajarnya saja. Aisyah pernah memberikan perhatiannya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai ini. Pernah berkata, "Aku memakan tulang saat sedang haid, lalu aku memberikan tulang itu kepada Rasulullah. Beliau meletakkan mulutnya di tempat aku memakan tulang, kemudian aku minum dari secangkir air, lalu menjodorkannya kepada beliau. Beliau pun meletakkan mulutnya di tempat aku meletakkan mulutku di cangkir itu." Peristiwa lain yang menunjukkan kemesraan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah adalah kebiasaan beliau yang masuk ke dalam bilik Aisyah usai salat Isya. Setelah itu beliau bersiwak lantas pergi tidur. Pada waktu tengah malam beliau bangun dan bertahajud. Di penghujung malam beliau membangunkan Aisyah. Mereka pun salat bersama dan melakukan witir. Jika fajar menyingsing, beliau salat fajar 2 rakaat, lalu berbaring menghadap ke kanan sambil berbincang-bincang dengan Aisyah sampai muazin mengumandangkan azan. Nah, ini ciri-ciri Aisyah ya. Aisyah radhiyallahu anhu taat kepada suami. Mentaati suami adalah kewajiban seorang istri. Allah menyerukan perintah ini dengan tegas, dan sebagai istri yang solihah, Aisyah sangat mematuhi Nabi Muhammad SAW. Ia tidak pernah sekalipun melanggar hukum-hukum Nabi selama hidupnya. Aisyah mendampingi Nabi selama 9 tahun. Dan tak sekalipun ia melanggar aturan Nabi, yang juga termasuk aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketaatan Aisyah kepada Nabi Muhammad SAW sudah sampai pada tingkat tertinggi. Misalnya, jika Nabi tidak suka apalagi marah pada sikap Aisyah, maka ia segera meninggalkannya dan tidak pernah lagi mencoba mengulanginya. Aisyah begitu menjaga sikap di hadapan suaminya, meskipun dasar karakternya manja dan suka bersenda gurau. Dalam soal hukum agama, tak sekalipun ia bermain-main, apalagi meremehkan. Ia sangat bersungguh-sungguh menjunjung tinggi semua hukum-hukum Allah. Itulah kemuliaan Aisyah yang membuat Nabi Muhammad tidak pernah menyesal dan sangat bangga memperistri Aisyah. Aku ulangi ya di sini. Taat kepada suami ya, Siti Aisyah radhiyallahu anhu ya, istri Nabi Muhammad SAW yang muda ya, yang menikah dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau mentaati suaminya adalah kewajiban seorang istri. Allah menyerukan perintah ini dengan tegas, dan sebagai istri yang solihah, Aisyah sangat mematuhi Nabi Muhammad SAW. Ia tidak pernah sekalipun melanggar hukum-hukum Nabi selama hidupnya. Aisyah mendampingi Nabi selama 9 tahun dan tak sekalipun ia melanggar aturan Nabi, yang juga termasuk aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketaatan Aisyah kepada Nabi Muhammad SAW sudah sampai pada tingkat tertinggi. Misalnya, jika Nabi tidak suka apalagi marah pada sikap Aisyah, maka ia segera meninggalkannya dan tidak pernah lagi mencoba mengulanginya. Aisyah begitu menjaga sikap di hadapan suaminya, meskipun dasar karakternya manja dan suka bersenda gurau. Dalam soal hukum agama, tak sekalipun ia bermain-main apalagi meremehkan. Ia sangat bersungguh-sungguh menjunjung tinggi semua hukum-hukum Allah. Itulah kemuliaan Aisyah yang membuat Nabi Muhammad tidak pernah menyesal dan sangat bangga memperistri Aisyah.
Seorang istri yang taat kepada suaminya menjadi anugerah paling besar bagi seorang suami. Juga terhadap kehidupan rumah tangga, pernikahan yang dibangun akan berjalan dengan sangat indah dan baik. Tak pernah ada gesekan-gesekan perselisihan besar di dalamnya. Suatu waktu Aisyah pernah bertutur, "Aku pernah memasang bantal yang di dalamnya terdapat lukisan-lukisan. Begitu melihatnya, Rasulullah hanya berdiri di depan pintu dan tidak mau masuk. Kulihat ada kebencian di wajahnya, maka aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku bertobat kepada Allah dan Rasulnya. Apa dosaku?' Lantas beliau bertanya, 'Ada apa dengan bantal ini?' Aku menjawab, 'Aku membeli bantal ini agar engkau bisa duduk dan merebahkan diri di atasnya.' Kemudian beliau bersabda, 'Orang yang memiliki lukisan-lukisan ini akan disiksa pada hari kiamat. Kepada mereka dikatakan, hidupkanlah apa yang kalian lukis.' Setelah itu beliau melanjutkan, rumah yang ada lukisannya tidak akan dimasuki malaikat. Perintah-perintah Nabi Muhammad SAW dan ketaatannya ini tidak sebatas ketika Aisyah mendampingi Nabi saja. Setelah Nabi wafat, Aisyah masih mentaati semua yang menjadi perintah Nabi. Dan Aisyah mendampingi Nabi saja setelah Nabi wafat. Di sini diterangkan, dan ketaatan Siti Aisyah ini tidak sebatas ketika Aisyah mendampingi Nabi saja. Setelah Nabi wafat, Aisyah masih mentaati semua yang menjadi perintah Nabi dan menghindari segala yang dilarang oleh beliau. Bahkan Aisyah meneruskan perjuangan Nabi secara lahir dan batin. Ia juga memerangi musuh Islam yang menghina atau mengkhianati Nabi. Ya guys, Aisyah mengutamakan perintah Nabi Muhammad SAW dibanding perintah lainnya, termasuk perintah ayahnya. Pernah suatu kali setelah Aisyah melihat Nabi melaksanakan salat duha, ia juga mulai rajin melaksanakan salat tersebut. Bahkan Aisyah sama sekali tidak pernah meninggalkan kebiasaan salat duha. Ia pun berkata, "Walaupun ayah yang melarangku untuk melakukan salat duha, niscaya aku tetap tidak akan meninggalkannya." Itulah kemuliaan yang dimiliki oleh Aisyah. Ia selalu fokus dalam melaksanakan semua pekerjaannya seharian untuk mentaati Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangannya, namun Aisyah juga selalu berusaha untuk bisa menyenangkan hati Nabi dan membuatnya ridho. Jika ia membaca tanda-tanda kesedihan, kegelisahan, atau kebencian di benak Nabi, ia akan merasa gundah gulana. Aisyah juga sangat menjaga hubungan kekerabatan antara keluarganya dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Ia selalu berusaha untuk tidak menolak permintaan mereka. Ia sangat menjaga keharmonisan hubungan silaturahmi keluarga serta dengan sahabat-sahabat Nabi. Semua yang menjadi permintaan atau permohonan mereka, selagi itu tidak menyimpang dari jalan Allah, maka Aisyah selalu memenuhinya dengan hati yang luas dan lapang. Pemberani dan memiliki etos kerja yang tinggi. Jadi Aisyah mempunyai sifat pemberani dan memiliki etos kerja yang tinggi. Keistimewaan lain yang membuat Aisyah bernilai lebih di mata Nabi Muhammad SAW ialah sikapnya yang pemberani dan memiliki etos kerja yang tinggi. Dia adalah sosok yang tegas dan tidak pengecut. Ia sering mendatangi kuburan baki di tengah malam tanpa takut dan ragu. Ia juga sering ikut terjun langsung ke medan perang. Pada saat perang Uhud, ketika umat Islam masih kocar-kacir, Aisyah justru turun ke bawah memimpin kaum wanita untuk memberi minum kepada para pejuang Islam. Ia mengusung bejana air seorang diri untuk diisi dan diminumkannya kepada para mujahid. Tak hanya itu, Aisyah juga pernah turun dari benteng yang melindungi Nabi Muhammad SAW, para istrinya dan anak-anak. Pada saat itu sedang menjadi perang. Tak hanya itu, Aisyah juga pernah turun dari benteng yang melindungi Nabi Muhammad SAW, para istri dan anak-anak. Pada saat itu sedang terjadi perang Khandak. Dengan begitu berani Aisyah maju ke barisan depan. Dia berkata, di hari Khandak, aku keluar dan mengikuti barisan pasukan. Aku mendengar suara gemuruh tanah di belakangku. Begitu besar keberaniannya yang dimiliki oleh Aisyah.
jiwa muda dan rasa kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan segala yang dicintai oleh beliau telah membuatnya tidak gentar menghadapi apapun. Meskipun dia seorang wanita, namun jiwanya adalah laki-laki. Demi suami tercintanya dan agama yang diperjuangkan, Aisyah rela mengorbankan apapun termasuk nyawanya. Suatu ketika Aisyah pernah meminta izin kepada Nabi untuk ikut berjihad, akan tetapi Nabi melarangnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Jihad kalian adalah haji." Mendengar perkataan sang suami, Aisyah pun mengurungkan niatnya, namun ikhtikadnya untuk berjihad sudah menjadi bukti bahwa ia tidak pernah gentar menghadapi musuh-musuh Allah, walaupun ia hanyalah seorang wanita. Dalam perang Jamal, Aisyah memimpin pasukannya di garda depan. Keikutsertaan ini juga sebagai bentuk nyata jiwa pejuang. Aisyah sangat mengakar kokohkan dalam dirinya. Keberanian semacam ini tidak dimiliki oleh ummul mukminin lainnya. Inilah yang membuat Aisyah memiliki derajat yang tinggi di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya guys, itulah sifat-sifat Aisyah ya. Nah, di sini disebutkan juga Aisyah murah hati. Jadi sifat murah hati Aisyah merupakan salah satu ciri akhlaknya yang mulia. Ia dikenal sebagai pribadi yang suka memberi, menolong, dan penyayang, khususnya bagi kaum wanita, kaum papa, dan budak. Banyak sekali bentuk-bentuk sifat murah hatinya dalam kehidupan Aisyah. Hal itu menjadikannya kian sempurna sebagai seorang istri Nabi. Suatu hari Aisyah didatangi seorang wanita yang membawa kedua anaknya untuk meminta makanan. Aisyah menuturkan, "Wanita itu meminta makanan, tetapi di tanganku hanya ada sebutir kurma. Aku pun memberikan kurma itu kepadanya, lalu ia membagikannya untuk kedua anaknya dan berlalu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, aku mengisahkan peristiwa itu. Beliau bersabda, barang siapa yang memberi anak-anak ini sesuatu dengan jalan yang baik, maka anak-anak itu akan menjadi pelindungnya dari api neraka." Diriwayatkan pula dari Urwah, ia berkata, "Aku pernah melihat Aisyah bersedekah sebanyak 70.000, padahal ia masih selalu memperbaiki baju besinya." Muawiyah juga pernah mengirimkan uang sebanyak 100.000 untuk Aisyah, namun ia malah membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan, hingga tak sepeser pun tersisa untuk dirinya sendiri. Peristiwa-peristiwa tersebut hanyalah sebagian kecil contoh dari implikasi kemurahan hati seorang Aisyah. Begitu banyak saksi yang melihat sendiri bahwa Aisyah selalu membantu yang lemah, membela yang papa, dan mengorbankan yang bisa ia korbankan untuk mereka yang memerlukannya. Banyak sahabat yang memberikan uang dan makanan-makanan lezat kepada Aisyah. Namun semua pemberian itu kebanyakan selalu tidak ia nikmati sendiri. Ia selalu gelisah jika dirinya bergelimang nikmat, sedangkan orang-orang di sekitarnya membutuhkan dan mengalami kesulitan. Kisah sedih seorang pengemis dan dua anaknya yang malang pernah dituturkan Aisyah suatu hari. Ia berkata, "Seorang pengemis datang kepadaku dengan dua putrinya. Aku menyuruh budakku memberinya 3 butir kurma. Lalu aku menyuapinya kedua anak itu masing-masing sebutir kurma. Kemudian mereka memandangi ibunya, lalu sang ibu merogoh kembali kurma yang ada di mulutnya dan membelahnya menjadikan 2 untuk kedua anaknya. Tak lama berselang Rasulullah datang menemuiku. Ketika aku sedang menangis, beliau bertanya, 'Mengapa engkau menangis, wahai Aisyah?' Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, seorang ibu, semoga Allah merahmatinya.' Kemudian aku menceritakan kisah itu. Betapa luasnya hati Aisyah. Dalam pandangan hidupnya, ia tidaklah hidup sendiri tetapi berdampingan dengan manusia-manusia Allah yang lain. Tidak seharusnya bila kesenangan hidupnya dinikmati sendiri. Aisyah ingin saudara-saudara yang seiman juga merasakan kenikmatan sebagaimana yang ia dapatkan. Semua yang ia miliki di dunia tidaklah sejati untuk itu. Untuk itu ia begitu menyadari jika yang tidak sejati tidak ada gunanya, diagungkan dan dijadikan tumpuan. Sifat murah hatinya juga pernah dibuktikan oleh Aisyah dengan upayanya membebaskan para budak dan hamba sahaya. Dalam kafarat yaminnya, ia telah membebaskan 67 budak. Begitu besarnya rasa sayangnya dan kemurahan hatinya terhadap para budak, sehingga ia terus berusaha untuk membebaskan budak-budak, khususnya budak muslim. Aisyah memiliki seorang budak wanita dari kabilah Tamim.
dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ia akhirnya membebaskannya. Bukan hanya budak itu, Aisyah juga membebaskan Barirah, seorang budak yang diperbantukan Aisyah untuk menjadi juru tulisnya. Namun tidak pernah menerima upah sepeser pun. Akhirnya ia membelinya lalu membebaskannya. Akan tetapi, namun jangan dikira bahwa Aisyah tidak memiliki penilaian yang tepat terhadap apapun yang dihadapinya. Kemurahan hatinya tidak lantas membuatnya menyamaratakan nilai sodakohnya. Kemurahan hatinya tidak lantas membuatnya menyamaratakan nilai sodakohnya. Ia juga mempunyai pertimbangan yang tepat ketika hendak memberikan sesuatu kepada fakir miskin. Ia akan memberikan sesuai porsinya, tidak terlalu kurang atau berlebihan. Pada suatu hari, Aisyah pernah memberi seorang pengemis yang berpakaian sangat menyedihkan dengan sepotong roti. Namun saat ia bertemu dengan seorang dengan pakaian lumayan baik, maka ia hanya mempersilakan masuk dan memberikan sedikit makanan. Sikapnya itu berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Tempatkanlah manusia pada tempat dan kedudukannya masing-masing. Begitulah kebesaran hati seorang Aisyah, betapa mulianya sifat dan akhlaknya. Sebab itulah ia menjadi salah satu istri Nabi yang paling dicintai. Tidak hanya itu juga, ia telah menginspirasi banyak wanita di seluruh dunia sepanjang masa. Ya, itulah riwayat istri Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah ya guys ya. Ya, aku baca dari buku Karakter Wanita yang Terpilih Jadi Istri Nabi yang karangan Ummu Haidar Fawa ya di sini ya. Aku baca dari buku Ummu Haidar Hawa pengarangnya ya. Keistimewaan bukunya judulnya Keistimewaan Karakter Wanita yang Terpilih Jadi Istri Nabi. Nah, tadi yang aku baca yaitu kisah dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anhu ya. Ya guys, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi teladan bagi terutama muslimah Indonesia semuanya atau muslimah seluruh dunia ya. Memang teladan untuk kita semua. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih dukungannya. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayahnya serta rezeki yang halal dan barokah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.